Pada tahun 1980, ada seorang remaja yang bernama Bobby yang baru saja masuk ke salah satu universitas yang ada di New York. Bobby ini adalah mahasiswa yang baru banget berkunjung ke universitas tersebut. Di hari pertama dia kuliah, dia berjalan nih dari depan kampus mau menuju ke kamar asramanya. Pas ini, Bobby notice ada hal aneh yang terjadi. Entah kenapa ya, banyak mahasiswa atau mahasiswi yang berpapasan dengan Bobby itu menyapa Bobby. Ada beberapa mahasiswa yang ngajakin salaman gitu. Ada juga yang menepuk pundak Bobby. Ada juga yang dadah-dadah dari kejauhan. Awalnya Bobby mengira bahwa mahasiswa yang ada di kampus ini tuh sangat ramah terhadap mahasiswa baru. Sampai ada satu mahasiswi yang tiba-tiba datang ke Bobby, lalu memeluk Bobby dengan erat, lalu mencium pipinya Bobby. Bobby di sini kayak, wah, ada apa ini? Ini nggak normal nih. Seramah-ramahnya orang, nggak mungkin dong orang tersebut bakalan memeluk dan mencium orang yang baru dia kenal. Bobby bilang ke mahasiswa ini, maaf nih, kayaknya kamu salah orang deh. Si mahasiswa ini menjawab, hahaha, kamu lagi ngelawak ya? Anyway, akhirnya kamu kembali juga, Eddie. Bobby di sini bingung, kayak, wait, Eddie? No, nama gua Bobby. Si mahasiswi ini tersenyum dan melengos pergi begitu aja. Bobby pun lanjut berjalan ke kamar asramanya. Di sini dia masih tuh mendapat sapaan dari mahasiswa atau mahasiswi lain yang semuanya kayak pada bilang, "Hey, akhirnya Eddie kembali. Bagaimana kabarmu, Eddie? Eddie, nanti kita ngopi bareng ya." Bobby di sini merasa aneh ya, karena pada dasarnya dia adalah Bobby, bukan Eddie. Bobby berpikiran kalau satu atau dua orang yang mengira bahwa dia adalah Eddie ya nggak masalah ya. Ya kalau ketukar-tukar gitu ya wajar lah ya, kayak gue sama Yuda Keling gitu, masih ada aja yang ketukar. Tapi ini semua mahasiswa dan mahasiswi mengira bahwa dia adalah Eddie. Bobby pun sampai ke kamar asramanya. Dia masuk lalu mengunci pintu dan duduk sebentar di kasur dengan perasaan yang masih bingung. Tiba-tiba ada yang mengetok kamarnya Bobby. Bobby pun bangun dan membuka pintu kamar asramanya. Dan di depan pintu itu ada seorang mahasiswa yang namanya adalah Michael. Michael ini langsung dengan mata yang curigaan gitu ya, bertanya kepada Bobby, "Siapa sebenarnya diri lo?" Bobby di sini masih bingung dan menjawab, "Well, nama gue adalah Bobby. Gue mahasiswa baru di sini. Tapi entah kenapa semua memanggilku Eddie." Michael pun menjawab, "Yeah, I know. By the way, apakah lo lahir di tanggal 12 Juli?" Bobby menjawab, "Iya, kok lo tahu?" Michael lalu bertanya kembali, "Apakah kamu anak yang diadopsi?" Bobby ini kayak tersentak dan menjawab, "Ya, kok lo bisa tahu?" Michael lalu bilang, "Kayaknya lo mesti tahu sesuatu deh." Bobby pun mempersilahkan Michael itu masuk ke kamarnya dan mereka berdua ngobrol bareng. Michael pun bercerita bahwa ada seorang mahasiswa di sini yang cukup populer, yang mukanya persis banget dengan Bobby. Gaya pakaiannya juga sama, rambutnya juga sama, suaranya juga sama, gaya berjalannya juga sama, pokoknya semuanya sama. Dan mahasiswa tersebut bernama Eddie. Michael ini adalah sahabat Eddie sejak SMA. Eddie pas liburan semester kemarin bercerita ke Michael ya bahwa dia ingin cuti dulu kuliahnya. Dan pas semester baru dimulai, Bobby masuk nih kuliah. Dan semua orang mengira bahwa Bobby ini adalah Eddie, karena Bobby dan Eddie peketiplek sama persis.
Michael lalu ngasih ultimatum tuh ke Bobby dengan berkata, cuman ada dua kemungkinan nih. Entah Bobby adalah pembohong atau Bobby adalah cloningan. Bobby di sini kayak, wow, ini hari pertama gua kuliah loh, kok udah ada aja nih kejadian aneh. Di satu sisi Bobby juga kepo dengan Eddie ini. Siapa sih sebenarnya Eddie? Bagaimana bentukannya Eddie? Sebegitu miripkah Bobby dengan Eddie sampai-sampai banyak orang yang ketuker? Michael pun mengajak Bobby untuk ke rumahnya Eddie, dan Bobby setuju tuh ya. Mereka berdua pada akhirnya ke rumahnya Eddie. Pas sampai di depan rumah Eddie, Bobby mengetuk pintu rumah Eddie. Gak lama pintunya kebuka, dan yang membuka pintu adalah Eddie. Bobby dan Eddie kayak pada momen itu kayak bener-bener terpaku, bingung, nge-freeze gitu. Otaknya loading karena mereka berdua itu sedang berhadapan dengan orang yang sama persis dengan diri mereka. Michael di sini juga bingung, ya, bingung parah karena di hadapannya itu ada Eddie. Ada dua Eddie. Di hadapannya ini juga ada dua Bobby, atau Eddie dan Bobby, atau Bobby dan Eddie. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Singkat cerita ya, Bobby dan Eddie berkenalan. Keluarganya Bobby dan keluarganya Eddie juga berkenalan. Pokoknya banyaklah perkenalan terjadi di saat ini. Dan singkat cerita ya, Bobby dan Eddie ternyata bukanlah manusia kloningan, melainkan saudara kembar. Bobby dan Eddie itu adalah saudara kembar yang terpisah sejak lahir. Bobby beserta keluarganya dan Eddie beserta keluarganya menjadi satu tuh, dan akhirnya menjadi akrab. Kisah pertemuan dua saudara kembar yang terpisah sejak lahir ini sangatlah membuat takjub banyak orang, dan pada akhirnya menjadi trending topik tuh di kota New York pada saat itu. Banyak media dan TV lokal yang meliput saudara kembar ini. Otomatis mereka berdua menjadi artis lokal pada saat itu. Pas mereka naik daun ini, Bobby menerima telepon dari orang yang tidak dia kenal. Pas dia angkat, si penelpon misterius ini bilang, kayaknya gue juga adik lo deh. Bobby di sini bingung lagi ya. Masa iya ada orang lain lagi nih yang ngaku-ngaku sebagai adik gue, yang ngaku-ngaku sebagai kembaran gue? Bobby di sini bertanya, maaf, ini siapa ya? Singkat cerita, si penelpon misterius ini bercerita bahwa dia bernama David, dan David ini juga memiliki wajah, suara, gaya yang sama persis dengan Bobby dan Eddie. Pada akhirnya, Bobby, Eddie, dan David setuju untuk ketemuan, dan bener banget, David juga persis mirip dengan Bobby dan Eddie. Pada momen ini tuh ya momen perkenalan lagi tuh antara keluarga Bobby, keluarga Eddie, dan juga keluarga David. Setelah dilakukan tes DNA, ternyata memang benar kalau mereka bertiga adalah saudara kandung kembar tiga yang terpisah sejak lahir. Cerita mengenai Bobby, Eddie, dan David ini semakin menjadi trending topik. Bobby, Eddie yang tadinya adalah seleb lokal ya, ditambah kehadirannya David, itu melejit lagi menjadi seleb nasional. Mereka diundang tuh ke berbagai macam majalah, talk show, dan berbagai macam acara radio untuk berbagi cerita pengalaman hidup mereka. Di sini mereka notice, walaupun mereka bertiga dibesarkan di keluarga yang berbeda-beda, mereka seperti punya ikatan batin yang kuat dan juga kesamaan sikap. Mereka bertiga ternyata mempunyai hobi yang sama, yaitu bergulat. Mereka bertiga ternyata suka makanan yang sama, warna yang sama, bahkan tipe ceweknya juga sama. Bahkan kalau mereka bertiga ngobrol nih, mereka tuh saling melengkapi satu sama lain. Seakan-akan kayak mereka bertiga itu punya satu pemikiran yang sama juga. Momen ini udah kayak Spider-Man yang ketemu dengan Spider-Man yang ketemu dengan Spider-Man lagi. Di momen ini mereka bertiga itu bahagia banget lah.
Pokoknya wah seneng banget saudara sekandung akhirnya ketemu lagi. Sampai muncul pertanyaan di kepala mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan dasar yang mereka pikirkan adalah kenapa mereka bertiga itu dipisahkan sejak lahir. Mereka bertiga beserta keluarga masing-masing ya akhirnya mencari tahu nih tentang ibu kandung dari 3 bersaudara ini. Beberapa waktu kemudian mereka bertiga tahu nih siapa ibu kandung mereka dan akhirnya mereka menjadwalkan waktu dan tempat untuk bertemu. Pas ketemu, mereka semua ya 3 keluarga ini itu berkenalan dengan ibu kandung dari kembar 3 dan ngobrol-ngobrol tuh. Ibu kandung mereka bercerita bahwa pada saat itu ya, pada saat ibu kandungnya itu hamil, ibu kandungnya ini itu hamil muda di luar nikah. Si ibu kandung itu juga belum siap untuk menjadi orang tua dan pada saat itu, pada momen itu ya, sedang menyalahgunakan minuman beralkohol. Si ibu kandung ini merasa tidak pantas untuk menjadi orang tua dan akhirnya menyerahkan bayi kembar 3-nya ini, anaknya ya, ke sebuah yayasan adopsi anak. Setelah dikasih ke yayasan adopsi anak, ibu kandungnya ya udah hidup menjalani kehidupannya sendiri. Mereka bertiga beserta dengan keluarganya masing-masing ya nyamperin yayasan adopsi anak ini. Yayasan adopsi anak ini bernama Louis Wise Service. Di sana mereka semua bertemu tuh dengan para petinggi dari yayasan Louis Wise Service. Ayahnya Bobby lalu bertanya kepada salah satu petinggi yayasan, kenapa anak kembar 3 ini dipisahkan ketika proses adopsi? Kenapa nggak langsung sepaket bertiga diadopsi dalam satu keluarga? Petinggi yayasan lalu menjawab, yes, memang benar kita memisahkan kembar 3 ini untuk proses adopsi ke keluarga yang berbeda-beda karena sulit untuk mencari keluarga yang mau mengadopsi 3 anak sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Bapaknya David lalu menggebrak meja dan bilang, bullshit. Kalau gua tahu David ini mempunyai 2 saudara kembar, gua pasti mengadopsi mereka. Muncullah tuh perdebatan antara pihak orang tua ya dengan petinggi yayasan dan ujung-ujungnya kesimpulan yang mereka bisa ambil adalah ya memang sulit Pak untuk mengadopsi kembar 3 ke dalam satu keluarga. Ya udah deh, meeting pun selesai dan keluarga dari kembar 3 ini pamit pulang. Walaupun begitu, mereka pamit pulang dengan perasaan masih kurang. Pihak keluarga merasa kayak ada yang disembunyikan nih oleh pihak yayasan. Pas mau pulang, payung yang dibawa sama bapaknya Eddie itu ketinggalan di ruang meeting. Bapaknya Eddie mau balik lagi nih ke ruang meeting untuk mengambil payung. Pas dia sampai di depan ruang meeting ya, bapaknya Eddie itu kayak mendengar atau nggak sengaja nguping sambil juga ngintip bahwasannya si para petinggi ini lagi melakukan selebrasi. Bapaknya Eddie merasa aneh ya, kayak ngapain para petinggi ini selebrasi? Apa jangan-jangan mereka merasa aman? Apa jangan-jangan memang ada yang mereka sembunyikan? Bapaknya Eddie lalu balik lagi ke keluarganya dan melaporkan apa yang baru saja dia lihat atau dia dengar di ruang meeting ke keluarganya. Di sini keluarga dari kembar 3 akhirnya tuh ingin masuk ke jalur hukum demi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang sebenarnya disembunyikan oleh pihak yayasan. Keluarga kembar 3 lalu menghubungi beberapa lembaga hukum dan juga beberapa pengacara untuk meminta bantuan. Beberapa lembaga hukum dan juga beberapa pengacara setuju dan antusias untuk membuat kasus dan juga membantu keluarga kembar 3. Nah, di sini nih muncul semacam konspirasi.
beberapa lembaga hukum dan juga beberapa pengacara yang tadinya antusias ingin membantu, pokoknya let's go lah ya, tiba-tiba semuanya itu mendadak tidak bisa memberikan bantuan. Keluarga kembar 3 ini bingung dong. Kenapa yang tadinya menyanggupi dan antusias untuk membantu, sekarang malah mendadak tidak bisa? Para lembaga hukum dan juga pengacara bilang, ya kita nggak bisa, kita nggak bisa aja. Ini aneh ya, ini aneh nih. Di sini keluarga kembar 3 itu merasakan memang ada hal aneh yang disembunyikan. Makin kelihatan jelas nih. Cuman ya keluarga kembar 3 ini juga mentok karena nggak tahu mesti minta bantuan kemana lagi. Di satu sisi lain, kembar 3 ya, si kembar 3-nya Bobby, Eddie dan David ini kayak ya udahlah, ikhlas aja. Ya udahlah, mungkin memang ada rahasia yang kita sebaiknya tidak ketahui. Toh sekarang kita bertiga ini, kita ini ya sudah ketemu lagi, sudah membentuk keluarga besar dan relatif bahagialah. Si kembar 3 beserta dengan keluarganya masing-masing ya, akhirnya hidup beraktivitas seperti biasa. Beberapa tahun pun berlalu dan si kembar 3 ini akhirnya menikah dengan pasangannya masing-masing. Selain itu juga si kembar 3 itu membuat bisnis yang berupa restoran yang bernama The Triplet. Mereka membangun restoran ini di New York dan bisnis restorannya ini sangat maju sampai di tahun pertama aja mereka udah untung sekitaran $1 juta. Nah, di sini nih bibit masalah mulai muncul. Restoran The Triplet ini memang sukses, tapi ada masalah di balik dapurnya. Masalah tersebut adalah si kembar 3 ini mulai tidak akur. Mereka yang selama ini selalu akrab, selalu sepemikiran, selalu sejalan, mendadak muncul konflik mengenai visi dan misi dari restoran mereka. Mereka bertiga akhirnya saling bertengkar satu sama lain dan pada momen ini mereka tidak mengetahui bagaimana cara menyelesaikan konflik di antara mereka bertiga. Ujung dari konflik ini adalah Bobby memisahkan diri dari restoran The Triplet. Keputusan Bobby ini mempengaruhi nih ya, semacam kayak memperkeruh hubungan persaudaraan di antara kembar 3 ini. Yang paling kena, yang paling terpengaruh dari keputusan Bobby adalah Eddie. Di antara mereka bertiga, Eddie bisa dibilang orang yang paling penyayang, orang yang selalu mementingkan keluarga, orang yang selalu mementingkan kebersamaan. Eddie merasa terpukul, merasa sedih dengan keputusannya Bobby. Saking sedihnya Eddie ya, dia sempat menjadi depresi dan dirawat di rumah sakit jiwa di New York untuk menjalani rehab selama 3 minggu. Lalu pada satu malam, pas Bobby dan David lagi berkumpul untuk menyelesaikan konflik di antara mereka bertiga, Bobby dan David ini notice, kok Eddie nggak muncul-muncul nih. Bobby dan David pun pergi ke rumah Eddie dan pas masuk ke rumah Eddie, mereka berdua melihat Eddie terbaring di lantai dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Investigasi pun dilakukan dan hasilnya adalah Eddie meninggal karena dia menembak dirinya sendiri. Satu-satunya alasan Eddie melakukan hal tersebut karena Eddie benar-benar terpukul dan depresi karena konflik di antara kembar 3 ini. Cerita meninggalnya Eddie ini ya menjadi trending topik nih di New York. Salah satu jurnalis di bidang penelitian yang bernama Lawrence Wright itu mendengar berita kematian Eddie. Lawrence lalu menelpon Bobby dan dia berkata, kayaknya gue tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Bobby lalu menjawab, maksud lo apa? Lawrence lalu menjawab, kayaknya lo bertiga adalah hasil dari eksperimen manusia. Lawrence, Bobby, dan David
akhirnya bertemu dan Lawrence mulai bercerita tuh maksud dari eksperimen manusia yang dia sebut tadi. Lawrence bercerita bahwa dia menemukan sebuah jurnal medis yang bernama The Psychoanalytic Study of the Child. Di dalam jurnal ini ada salah satu cerita mengenai sebuah eksperimen yang dilakukan kepada bayi kembar 3 yang dipisahkan lalu dibesarkan oleh 3 keluarga yang berbeda juga. Diceritakan keluarga yang mengadopsi 3 bayi kembar ini mempunyai 3 kelas keluarga yang berbeda. Keluarga ekonomi kelas rendah, keluarga ekonomi kelas menengah, dan juga keluarga ekonomi kelas atas. Tertulis juga bahwa pihak yang menyediakan 3 bayi kembar ini adalah Yayasan Louis Weiss. Pada momen ini, David dan Bobby ini yakin bahwa 3 bayi kembar yang diceritakan di dalam jurnal ini adalah mereka bertiga. Mereka kan kembar 3. Mereka pernah ada di Yayasan Louis Weiss. Mereka juga dipisahkan pada saat adopsi. Mereka juga dibesarkan di keluarga yang berbeda. Tingkat ekonomi dari keluarganya mereka bertiga ini juga berbeda. Ayah ibunya David itu kebetulan bekerja sebagai penjaga toko yang bisa dibilang keluarga ekonomi kelas rendah. Ayah ibunya Eddie kebetulan bekerja sebagai guru yang bisa dibilang keluarga ekonomi menengah. Sedangkan ayah ibunya Bobby bekerja sebagai dokter dan pengacara yang bisa dibilang keluarga ekonomi kelas atas. Di sini Bobby dan David ini yakin banget bahwa kembar 3 yang diceritakan di dalam jurnal The Psychoanalytic Study of the Child itu adalah mereka, karena ya sudah jelas banget nih kesamaannya. Bobby dan David pun bertanya ke Lawrence, apa tujuan dari penelitian percobaan atau eksperimen ini? Lawrence menjawab bahwasannya tujuan dari eksperimen ini adalah untuk mengetahui apakah manusia itu terbentuk dari DNA atau lingkungannya. Sekarang gue mundur dulu nih ya, gue mengesampingkan dulu nih cerita kembar 3 ini ya. Gue pengen memperjelas kalimat dari apakah manusia terbentuk dari DNA atau lingkungannya. Kalau lo belajar psikologi, sosiologi, antropologi, atau ilmu yang berhubungan erat dengan manusia, lo pasti akan menemukan istilah nature versus nurture. Maksud dari nature versus nurture kurang lebihnya adalah menjawab apakah manusia, apakah kita, sikap-sikap kita, perilaku kita, pemikiran kita, terus juga sifat-sifat kita, segala hal tentang diri kita ini adalah bawaan lahir atau hasil didikan, pengaruh dari keluarga lingkungan kita. Gue ambil contoh kasar ya. Misalkan ada seorang pria yang bernama Fulan. Fulan ini terkenal sebagai orang yang pemarah. Nah, sifat pemarahnya Fulan itu bersumber dari mana? Apakah keturunan dari DNA orang tuanya ya, atau dari keluarga dan juga lingkungan Fulan? Konsep dari nature versus nurture itu masih diperdebatkan sampai sekarang. Ada yang bilang bahwa sifat-sifat kita ini itu bawaan dari DNA orang tua kita, yaitu nature. Ada juga yang bilang bahwa sifat kita ini itu akibat dari lingkungan sekitar, yaitu nurture. Ini benar-benar masih diperdebatkan dan juga masih diteliti. Lo bisalah googling mengenai nature dan nurture dan melakukan pencarian sendiri. Gue sendiri nggak berani jawab karena ilmu gue masih cetek lah perihal nature versus nurture. Sekarang balik lagi nih ya ke cerita kembar 3. Bobby dan David tadi kan bertanya ke Lawrence apa tujuan dari jurnal penelitian The Psychoanalytic Study of the Child ini. Lawrence menjawab bahwasannya tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui apakah manusia itu terbentuk dari nature atau nurture.
Bobby dan David ini makin kepo lagi dan bertanya, "Apa hasilnya?" Lawrence menjawab, "Berdasarkan jurnal Psychoanalytic Study of the Child, manusia terbentuk dari nature." Lawrence menambahkan bahwa manusia pada dasarnya sudah ditakdirkan untuk menjadi seperti ini atau seperti itu karena sudah tertulis di DNA mereka. Manusia berpikir kalau mereka itu punya semacam kebebasan dalam bersifat, dalam bertindak, dalam bersikap, dan lain-lain, yang padahal secara tidak sadar manusia bertindak sesuai dengan genetik mereka, sesuai dengan DNA mereka, sesuai dengan perilaku turun-temurun ayah ibu kandung mereka. Hal ini diperkuat dari bukti penelitian bahwasannya si kembar tiga ini walaupun dipisahkan sejak adopsi, walaupun dibesarkan di 3 kelas ekonomi yang berbeda, mereka bertiga somehow itu mempunyai banyak kesamaan karakter dan juga sifat yang bersumber dari genetik atau DNA mereka. Bobby dan David di sini kayak wah, mind blown ya, karena ternyata selama ini hidupnya mereka adalah hasil dari kelinci percobaan. Bobby, David, dan Lawrence beserta keluarga kembar 3 ini menyelam lebih jauh lagi nih, lebih dalam lagi ke dalam jurnal Psychoanalytic Study of the Child, berusaha mencari tahu lebih banyak, dan ini adalah beberapa temuan mereka. Jadi pada sekitar tahun 1960-an, 3 keluarga kembar ini mengajukan proposal untuk mengadopsi anak ke Yayasan Louis Weiss. Yayasan Louis Weiss kebetulan mempunyai backingan berupa politisi dan ilmuwan. Pas Louis Weiss menerima proposal tadi, salah satu ilmuwan yang bernama Peter Neugebauer kayak berpikiran, yuk kita adakan sebuah penelitian yang membahas nature versus nurture. Ya udah deh, Peter melalui kekuasaannya di Louis Weiss itu memberikan 3 keluarga yang berbeda kelas ekonominya masing-masing 1 anak untuk diadopsi. Setelah itu, Peter beserta tim ilmuwannya itu kayak memperhatikan tumbuh kembang 3 anak kembar ini. Setiap minggu, setiap bulannya, Peter dan tim ilmuwannya itu kayak berkunjung ke rumah keluarga kembar 3, lalu melakukan pemeriksaan IQ, EQ, kesehatan, dan lain sebagainya. Pihak keluarga yang didatangin Peter dan tim ilmuwan ini nggak tahu apa-apa ya. Ya udah terima-terima aja mengenai kunjungan mereka. Pihak keluarga mengira bahwa Peter dan tim ilmuwan yang berkunjung ini pihak pemerintah atau pihak yayasan yang mengecek kesejahteraan anak hasil adopsi. Kunjungan tersebut terus dilakukan sampai sekiranya si kembar 3 itu mencapai umur high school atau SMA. Cerita mengenai penelitian, percobaan, atau eksperimen ini menjadi trending topik di New York. Ternyata di New York itu ada banyak anak yang senasib atau mirip nasibnya dengan kembar 3. Pas ini banyak muncul tuh cerita-cerita mengenai anak yang dipisahkan pada saat adopsi lalu bertemu lagi tuh pas dewasa. Anak-anak kembar ini kebanyakan dari mereka adalah dari Yayasan Louis Weiss. Pada saat itu, Yayasan Louis Weiss itu mendapatkan tekanan dari media untuk memberikan klarifikasi. Yayasan Louis Weiss pada akhirnya mengakui bahwa memang benar Yayasan Louis Weiss itu terlibat dalam penelitian ini dan sengaja memisahkan anak-anak yang kembar pada proses adopsi. Media pun terus mendesak Yayasan Louis Weiss untuk memberikan info lebih lanjut. Cuman ya yayasan ini cuman bisa memberikan info sebatas itu aja. Lawrence, Bobby, David, dan keluarga kembar 3 ini pun mencari target baru nih ya untuk digali informasinya. Dan pada akhirnya mereka mendatangi ilmuwan yang bernama Peter Neugebauer ini. Pas mereka mendatangi Peter, ternyata Peter sudah meninggal. Mereka semua meminta data dan juga informasi mengenai Peter terhadap anak-anak kembar. Tapi ternyata
Data dan juga informasi ini dikunci oleh Peter di sebuah brankas rahasia yang ada di perpustakaan Universitas Yale. Mereka semua mendatangi tuh Universitas Yale untuk meminta data dan informasi hasil lengkap penelitian yang dilakukan oleh Peter. Pihak Universitas Yale itu memberikan statement bahwasannya mereka tidak bisa memberikan data dan informasi dari penelitian Peter karena Peter memberikan wasiat. Wasiatnya ini adalah data dan informasi mengenai penelitian hanya boleh diakses oleh publik nanti pas tahun 2066. Nying, masih lama. Masih lama ya, sekarang masih 2022. Masih sekitar 44 tahun lagi tuh. Walaupun begitu, pihak keluarga kembar tiga ini terus mendesak ya pihak Universitas Yale, dan pada akhirnya pihak Universitas Yale itu memberikan akses tapi eksklusif sekali seumur hidup hanya untuk David dan Bobby. David dan Bobby itu kayak disumpah gitu ya untuk tidak membeberkan data atau informasi detail mengenai penelitian ini. Begitu David dan Bobby membuka brankas rahasia, mereka berdua terkesima karena data dan informasinya itu berupa tumpukan kertas yang sangat banyak banget yang mereka lansir. Itu ada 10.000 lembar. Pas mereka coba baca tuh satu persatu kertas tersebut, mereka bingung karena banyak banget nih istilah-istilah medis yang mereka nggak paham. Bahasanya tinggi-tinggi lah. Terus juga banyak dari data dan informasi ini disensor oleh ilmuwan Peter, sehingga detailnya ini hanya bisa diakses nanti di tahun 2066. Pada akhirnya, penelitian dari ilmuwan Peter ini diberhentikan pada tahun 1980. Ilmuwan-ilmuwan yang terlibat dalam penelitian itu juga tidak diberikan sanksi, tidak diberikan hukuman. Sama halnya dengan Yayasan Louis Weiss ya. Mereka semua terlepas dari pidana apapun itu. Jadi kayak gue ngerasa nih kayak ada semacam konspirasi nih, kayak ada backingannya Louis Weiss tuh kayaknya kuat banget sampai-sampai pengacara takut, hukum juga takut. Hasil penelitian yang dilihat David dan Bobby itu dimasukkan lagi tuh ke brankas rahasia di Universitas Yale, dan ya udah nanti bisa diaksesnya di tahun 2066 oleh kita semua nih. David dan Bobby beserta keluarganya ya, mereka semua masing-masing kayak hanya bisa menerima takdir mereka, kayak bahwasannya mereka ini adalah semacam hasil dari eksperimen manusia. Mereka pun hidup seperti biasa, dan sampai sekarang mereka sesekali itu masih hadir ke dalam talk show, podcast, atau dokumentari. So, itu tadi adalah cerita dari kembar tiga yang merupakan hasil dari eksperimen manusia. Dari cerita kembar tiga ini, gue berpikiran, apa jangan-jangan gue di luar sana juga punya kembaran ya, saudara kandung gitu? Anyway, kalau sekiranya dosis horor lo masih belum tercukupi, lo bisa nih klik video yang ada di samping kanan ini. Di situ gue bercerita tentang kisah nyata orang-orang yang digentayangi oleh jin. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Good night.